كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah Jumat ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang lebih utama dan pertama kita ucapkan di setiap kesempatan adalah rasa syukur kepada Zat yang Maha Ghafur dengan pertolongannya dan inayah yang senantiasa terus tercurah. Maka kita hari ini, detik ini bisa melaksanakan ibadah Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya untuk merenungi, mendalami kalam ilahi sehingga menjadi bekal baik di kehidupan ini maupun kelak di masa yang akan datang, karena yang kita harapkan adalah Jannatun Na'im. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hak atas orang yang berakal sehat itu ada 3. Sebagaimana ayat tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita, sekedar analogi, destinasi yang kita datangi bahkan mungkin dekat tempatnya, kita tetap harus berbekal dengan jarak yang tidak seberapa jauh, minimal memakai sandal, agak jauh sepatu yang bisa mendukung agar tidak cedera kaki di dalam perjalanan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita di kehidupan dunia yang singkat ini untuk menuju satu alam akhirat yang tiada henti, maka Allah memerintahkan watazawwadu, berbekallah kalian. Watazawwadu, berbekallah kalian, yakni bil amali salih, yaitu bekal amal saleh. Dan kemudian dari bekal tersebut yang secara berkesinambungan, yang terus istiqomah kita lakukan, maka insya Allah berbuah takwa. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita seorang hamba untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya Allah berikan surga kepada kita. Wattaquni, penegasan dari Allah, bertakwalah engkau kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Nah, kita adalah manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal. Maka hak atas orang yang berakal ada 3, dan ini adalah sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Beliau menyatakan hak atas orang yang berakal itu tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 khisal.
kecuali dalam 3 perkara. Jangan disalahpahami, apalagi salah interpretasi. Bukan berarti Islam mengabaikan hal-hal yang lainnya, tetapi kita berlandaskan kepada satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi skala prioritas kita adalah akhirat karena memang panjang waktunya. Maka bekal pun harus kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah bil maqal, yaitu ucapan kita harus mengandung hikmah. Ucapan kita harus mengandung manfaat kepada orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila kita memproklamirkan diri sebagai diri yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka ternyata Allah memerintahkan melalui lisan Rasulullah SAW agar kita kalau didatangi tamu maka hormati dia dengan bersegera, dengan secepat mungkin menyediakan apa yang kita miliki, minimal cai, atanapi roti, leuwih alus nasi jeung lauk paukna. Kenapa? Yang kita keluarkan hanya sebatas nasi yang tidak seberapa dalam nominal, tetapi Allah memberikan statement bahwasanya dia adalah orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, kalau tadi orang datang bertandang, kita sebagai pribumi, kita sebaliknya menjadi tetamu dari seseorang. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ia memuliakan tetangganya. Lamun batur jadi tamu dijamu, lamun urang jadi tamu, maka didinya oge ngajaga hate bisi pribumi keur teu boga, maka urang ulah pun tapenta. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, seseorang yang menyatakan diri iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Seandainya engkau merasakan bahwasanya berbicara itu tidak baik, diamlah. Seandainya engkau merasa bahwa diam itu tidak baik, berbicaralah. Maka amal soleh yang kita lakukan yang pertama adalah bil maqal, dengan ucapan yang mengandung hikmah dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena Nabi Daud menyatakan, tidaklah seseorang menyibukkan diri kecuali atas 3 hal. Yang pertama adalah berbekal untuk masa-masa kembali. Berbekal kali ini mana sih? Halo. Kami keimanan. Mohon dimaafkan. Yang pertama adalah berbekal untuk masa-masa kita kembali. Maksudnya adalah Allah huwa yuhyi wa huwa yumit. Allah yang menghidupkan kita di masa kita kemarin. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita melalui rahim ibu-ibu kita. Di situ kita tidak memiliki kemampuan apapun saat itu. Jangankan kekayaan, jangankan keperkasaan, bahkan sehelai benang pun tak menempel dari tubuh kita. Hanya tangis yang keluar dari mulut kita. Nah, kemudian fase berikutnya kita menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya tutup usia. Maka yang harus kita persiapkan,
Yang pertama adalah bekal untuk kembali. Maksudnya adalah kembali kepada ilahi setelah Allah wa nufikha fihi ar-ruh, meniupkan kepadanya atau kepada kita ruh, maka kemudian nanti akan diambil kembali ruh kita. Nah, maka yang pertama dari bekal yang harus kita persiapkan itu adalah ditambah dengan bahasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau menyatakan berbekallah bil maqali, dengan ucapan. Para ulama hanya berbicara, para ulama hanya berceramah untuk menyampaikan masalah-masalah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kebetulan, bukan menghinakan atau mendiskreditkan, tidak semua orang memiliki kompetensi berbicara, apalagi di hadapan publik yang luar biasa banyak misalnya. Maka potensi apa lagi yang harus kita atau orang tersebut lakukan? Yang kedua adalah untuk bekal kita ke akhirat nanti, maka kita gunakan bil jahi. Al jah yaitu adalah kedudukan. Al jah yaitu adalah kekuatan. Kalau ulama bicara, maka siapa yang punya kekuatan adalah penguasa. Sinergi antara ulama dan penguasa yang telunjuknya bisa untuk memerintahkan kepada rakyat, sok teu bisa nyarita mah boga kekuasaan, dorong masyarakat untuk arruju' ilal Qur'ani wa sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Manusia, umat Islam, kaum mukminin paham kepada kitab sucinya. Ulama hanya berbicara di tempat-tempat yang mungkin dia dipanggil di tempat tersebut. Ulama mungkin hanya bisa berbicara ketika pada waktu-waktu yang disediakan waktunya. Tetapi mulai dari strata, maaf, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, kepala desa atau kelurahan, camat, dan seterusnya, di mana hari ini kita mungkin sudah bisa melihat hasil apa yang kita laksanakan kemarin. Kita berdoa bahwasanya penguasa mampu bersinergi jeung para kiai dina gemarna ngaji jeung thalabul ilmi, sehingga masyarakat muslim leuwih bentak faham kana buku petunjukna nyaeta Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminan dari Rasulullah, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi malan tadillu abada, kitabullahi wa sunnatu rasulih. Rasulullah tengah wariskeun tangkal korma, jeung Rasulullah tengah wariskeun mobil Toyota. Tapi Rasulullah ngawariskeun dua, lamun Toyota meureunnan bisa ruksak bodina, tangkal korma bisa ditutuh tangkalna, onta bisa paeh geus cukup umurna, tapi Al-Qur'anul Karim dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Maka sahadeui anu bakal ngamumule kana warisan Allah yang dititipkan kepada Rasulullah kecuali adalah umat Islam. Maka umat Islam harus berperan. Peran dengan apa? Ulama bicara, kiai ngajak thalabul ilmi, penguasa dengan telunjuknya mendorong masyarakat untuk faham kepada Islam. Dan jangan terus-terusan mencurigai kaum muslimin dengan stigma-stigma teroris, fundamentalis, dan yang lain-lainnya. Padahal Islam adalah agama rahmatan lil alamin, dan kaum muslimin sudah diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna kemukminan, keislaman seseorang sehingga ia mencintai
orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang mukmin yang benar, yang baik akan menyakiti orang lain? Syibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Ngahina, nyarekan, ngaledek, nganyenyeri wae oge eta teh geus dosa gede, fusukun pasek, wa qitaluhu kufrun, apatah lagi memeranginya, apatah lagi membunuhnya. Kufrun itu adalah tindak kekafiran. Satu orang dibunuh oleh seseorang tanpa hak, maka seolah ia telah membunuh semua manusia di muka bumi ini. Tuh ajaran Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Maka jangan ada stigmatisasi Islam agama teroris yang menyakiti dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah ilahi Rabbi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Untuk menyampaikan kesempatan ini di kesempatan khutbah yang kedua. Yang pertama, seseorang yang memiliki kompetensi auditori berbicara seperti ulama, lakukanlah sebagai amal solehnya. Penguasa punya kekuatan, kedudukan, lakukanlah untuk umatnya. Mengapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan kepemimpinan kalian akan dipintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bil mali, dengan harta. Kalau bapak adalah pengusaha, kalau bapak adalah agnia, kalau para pemuda calon-calon pengusaha dan agnia, maka lakukanlah kontribusi kita terhadap Islam, yaitu membangun masjid-masjid, yaitu Baitullah, membangun madrasah-madrasah untuk pendidikan anak-anak muslim agar mereka mendapatkan pembelajaran dan sehingga memiliki pengetahuan secara kognisi maupun secara afeksi, maka dia menguasai al-Islam sehingga ke depan kita tidak meninggalkan dzurriyatan di'afa, tidak meninggalkan anak keturunan, generasi-generasi yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah imannya, sehingga ia tidak takut untuk mencuri dan tidak takut korupsi kalau dia lemah ilmu dan imannya. Sementara yang kuat iman dan ilmunya, dipastikan ia akan memberi manfaat dengan hartanya. Boro-boro kapikir rek nyokot harta nu batur, justru nu dirina oge geus kapikir kamana jeung kasaha diinpakkeunana ieu harta nu ti Allah jeung dizakatkeun kadituna diwakafkeun. Itu perspektif seorang muslim di mana ia ingin berbekal untuk akhirat. Yang keempat dalam arti di sini adalah bil badani. Kemanfaatan kita tidak bisa bicara, kemanfaatan kita tidak dengan kekuasaan, tidak dengan kekayaan. Cik atuh piraku nepikeun ka embung, meresihan karpet masjid, nyawang lancahna, nyuguhan cai jang kiai jeung sajabana. Yang paling penting adalah ada kontribusi dan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesedikit apapun, sekecil apapun, sejarang apapun, Allah apresiasi. Maka itu yang menjadi motivasi bagi kita adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada bahasa Nabi Daud, berbekal dengan amal untuk kembali, tapi jangan lupa diri. Apa? Yang kedua, mempersiapkan usaha untuk kehidupan. Li badanika haqqun, li zaujatika haqqun, li usratika haqqun. Tah awak urang teh butuh dahar, lamun lapar butuh minum karena kehausan. Istri kita juga perlu diberikan nafkah. Anak-anak kita juga perlu diberikan biaya untuk sekolah maupun yang lainnya. Maka seseorang yang berorientasi akhirat tidak lantas ia meninggalkan urusan dunianya, karena tetap bahwa kewajiban itu juga adalah wajib yang harus dipenuhi. Kalau kemudian tidak dipenuhi, maka akan menuntut 4 wanita kepadanya. Siapa? Ibunya. Siapa? Anak perempuannya. Siapa? Saudari perempuannya. Dan siapa nanti hal yang menyangkut saudara, istri, anak perempuan, dan ibunya. Salengkah rek nuju jannah dibetot kusabab
zalim kepada istri, kepada anak, kepada saudari, dan kepada ibunya di dunia, tidak melaksanakan sebagaimana titah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Nabi Daud menyatakan hak atas orang yang berakal adalah mencari kenikmatan dengan yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan halal adalah wajib. Kesadaran untuk mencari materi, kesadaran untuk mencari rezeki tetap kudu dipilih mana yang halal, mana yang haram, mana istri yang boleh didatangi, mana istri yang haram didatangi. Maka kalau kita seorang mukmin yang baik, dari 3 bekal itu insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, dan kita pasti menginginkan kebaikan di 2 tempat tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dari uraian yang singkat ini kita dapat mengambil manfaat baik dari keadaan diri untuk terus belajar maupun membelajarkan orang lain. Kemanfaatan kita benar-benar dirasakan oleh semua makhluk Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.